Sejarah tata surya manusia. Seperti Gereja Katolik mengatakan klaim Galileo bertentangan dengan Alkitab dan dia diadili karena dianggap bid'ah. Dia dipaksa untuk menarik kembali pernyataannya di bawah ancaman penyiksaan dan ditempatkan dalam tahanan rumah. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari planet-planet, bintang-bintang, dan segala sesuatu yang ada di luar angkasa, dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua yang pernah ada. Dari peradaban kuno yang hanya memandangi langit malam, hingga astronomi modern dengan teleskopnya yang mampu melihat 15 miliar tahun cahaya, astronomi selalu menjadi bagian penting dan menarik pada sejarah manusia. Zaman dulu, astronomi dikaitkan erat dengan mitologi. Sebelum ada penjelasan ilmiah tentang benda-benda yang misterius di langit, astronomi selalu dikaitkan dengan hal-hal ilahi. Tapi, hasil pengamatan para astronom kuno juga membuka jalan bagi generasi berikutnya yang mampu mendefinisikan secara ilmiah berdasarkan pengetahuan kolektif generasi sebelumnya. Kata planet berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bintang pengembara. Karena patokan mereka saat itu dengan bintang-bintang yang tampak tidak bergerak, yaitu ada 5 planet yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Juga mencakup matahari dan bulan, tapi tidak dengan bumi yang dianggap masih sebagai pusat alam semesta. Tentu aja, selain bangsa Yunani, peradaban terkemuka lainnya juga memiliki penemuan dan inovasi masing-masing. Seperti Babilonia yang pertama melacak gerakan planet, dan pengamatan Cina terhadap Jupiter yang membentuk struktur kalender Cina, dan masih banyak lagi. Salah satu pertanyaan paling mendasar yang dihadapi para astronom kuno adalah menentukan bentuk planet kita. Kita mungkin pernah mendengar bahwa Christopher Columbus menemukan bahwa bumi itu bulat. Untungnya, sekarang kita tahu kalau itu hanyalah mitos. Bukan bumi bulatnya yang mitos, tapi penemu awal bumi bulatnya ya. Jauh sebelum masa Columbus, semua orang terpelajar tahu bahwa bumi itu bulat. Ya walaupun di zaman sekarang masih ada aja yang begini sih. Yang paling awal mengemukakan bumi bulat itu sudah dari sekitar 2000 tahun lalu oleh filsuf Yunani dan matematikawan yaitu Pythagoras. Yang kita waktu sekolah dulu belajar segitiga-segitiga gini loh. Tapi ternyata dia tidak benar-benar memiliki bukti atau alasan logis. Dia hanya berpikir bahwa bola adalah bentuk paling sempurna dan karena itu yang paling memungkinkan untuk bumi. Orang pertama yang memberikan bukti bahwa bumi berbentuk bola adalah Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Ia memperhatikan bahwa selama gerhana bulan, ketika bumi membentuk bayangan di bulan, bayangan itu melengkung. Selain itu, ia juga memperhatikan bahwa bintang-bintang tampak berbeda tergantung pada lokasi pengamat di bumi. Dan dia juga menulis bahwa beberapa bintang yang terlihat di Mesir tidak terlihat di Eropa. Orang Yunani lainnya bernama Eratosthenes. Dia melangkah lebih jauh dan benar-benar berhasil mengukur keliling bumi hanya dengan beberapa geometri sederhana. Jadi, dia dengar ada tempat namanya Shin, di mana matahari bersinar langsung ke bawah sumur pada siang hari pada solstice musim panas, yang menghasilkan tidak menimbulkan bayangan apapun. Hal ini karena lokasinya yang hampir persis di garis balik utara, sehingga matahari akan berada tepat di atas persis. Jadi fenomena ini cukup unik, seperti benda atau kita tidak memiliki bayangan. Nah, Eratosthenes mengukur sudut bayangan di kota Alexandria sekitar 7 derajat, yang berarti jarak antara kedua kota tersebut mewakili sekitar 1/50 keliling bumi. Jarak tersebut diketahui sebagai 5000 stadia, jadi untuk keseluruhan keliling bumi sekitar 250.000 stadia. Tapi karena percobaan ini dilakukan menggunakan pengukuran kuno yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu stadion, yang dapat dikonversi ke pengukuran modern dengan beberapa cara yang berbeda, yang jelas menghasilkan angka yang berbeda juga. Tapi tetap, hal ini sesuatu yang gokil banget untuk 2000 tahun lalu bro. Beberapa penemuan kuno lainnya termasuk menghitung jarak ke bulan menggunakan teknik yang disebut paralax yang masih digunakan hingga hari ini. Juga ditemukan bahwa alasan bulan dan planet-planet lain bersinar adalah karena pantulan cahaya matahari. Sebagian besar hasil pekerjaan yang dilakukan pada zaman kuno banyak yang hilang. Tapi, banyak juga yang kita ketahui sekarang karena seorang pria, Claudius Ptolemeus, sekitar tahun 150 Masehi, ia menyelesaikan Almagest, yaitu dokumentasi kumpulan semua pengetahuan astronomi dari beberapa abad sebelumnya. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya ilmiah terpenting sepanjang masa. Terlepas dari betapa pengaruhnya karya itu, sayangnya itu belum dapat mempengaruhi model alam semesta geosentris di antara komunitas ilmiah. Model ini menempatkan bumi sebagai objek yang diam di pusat, dengan matahari dan planet-planet lain mengelilinginya.
Nah, di abad pertengahan sebenarnya merupakan masa yang relatif lambat atau stuck untuk astronomi Eropa. Ya, mungkin karena mereka terlalu sibuk bunuh satu sama lain. Tapi sebaliknya, waktu ini dianggap sebagai zaman kemasan bagi astronomi India. Salah satu tokoh yang paling penting adalah Aryabhata di sekitar tahun 500. Dia berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya setiap hari dan menyatakan bahwa bumilah yang bergerak, bukan bintang-bintang. Tapi ide ini dianggap tidak mungkin pada masa itu. Dia juga berhasil menentukan panjang 1 tahun sideris, yaitu bisa dibilang sangat akurat dengan perhitungan kita saat ini, yang hanya beda 3 menit aja dari perhitungan modern. Orang India lainnya adalah Bhaskara II. Dari abad ke-12, karyanya yang luas tentang matematika dan astronomi, yang banyak banget itu sampai dibagi menjadi 4 bagian, dengan beberapa bab yang menguraikan banyak data tentang matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang. Nah, astronomi India memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam juga yang mengalami masa kemasan pada waktu itu. Para cendekiawan Muslim mungkin adalah orang pertama yang benar-benar mempertanyakan model Ptolemeus dan bahkan geosentrisme secara umum. Salah satu pernyataan paling penting dari seorang astronom Persia bahwa planet-planet dan bintang-bintang tunduk pada hukum fisika yang sama dengan kita di bumi. Ini mungkin terdengar sepele, tapi pada saat itu berpikir bahwa benda-benda di langit bisa mengikuti aturan yang sama dengan benda-benda di bumi adalah pendekatan yang sangat berbeda, terutama ketika berabad-abad lamanya gagasan religius mengekang pemahaman soal benda-benda di langit. Nah, setelah abad pertengahan, langkah besar kemajuan dibuat, yang saat ini kita kenal sebagai Revolusi Kopernikus, yang dimulai oleh karya astronom Polandia yaitu Nicolaus Copernicus. Revolusi ini dimulai dengan pernyataan yang bertentangan dengan kepercayaan populer bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Tapi sebenarnya, Kopernikus bukanlah orang pertama yang menyatakan hal tersebut. Hal ini sudah dikemukakan sejak tahun 280 sebelum Masehi oleh astronom Yunani yaitu Aristarchus dari Samos. Dan dia adalah dorongan yang akhirnya menyebabkan perubahan paradigma yang sangat penting dalam komunitas ilmiah. Dari model geosentris ke model heliosentris, yaitu dengan matahari di tengah-tengah. Tak lama setelah Kopernikus, muncul kemajuan pesat karena penemuan teleskop. Karena sebelum ada teleskop, semua pengamatan hanya terbatas pada apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Astronom Italia Galileo juga menyukai teleskop ini dan membuat teleskopnya sendiri dan melakukan pengamatan yang lebih jauh. Pada tahun 1610, ia menemukan 4 bulan Jupiter yang saat ini dikenal sebagai Galilean Moons, yaitu ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Dia awalnya menggambarkan mereka sebagai bintang-bintang yang berkeliaran di sekitar Jupiter. Ini adalah pertama kalinya objek ditemukan yang secara definitif terbukti tidak mengelilingi bumi, memberikan kredibilitas lebih lanjut pada model heliosentris. Hal ini memberikan bukti lebih kuat pada teori heliosentris, yaitu matahari di tengah-tengah. Sayangnya bagi Galileo, masih banyak orang yang berpegang teguh pada model geosentris, meskipun banyak bukti yang menentangnya. Seperti Gereja Katolik mengatakan klaim Galileo bertentangan dengan Alkitab dan dia diadili karena dianggap bid'ah. Dia dipaksa untuk menarik kembali pernyataannya di bawah ancaman penyiksaan dan ditempatkan dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1642. Astronom lainnya yang berpengaruh pada masa ini adalah Johannes Kepler. Dia banyak memberikan pemahaman kita tentang tata surya dengan 3 hukum gerak planet. Hukum pertama menyatakan bahwa planet-planet tidak berputar dalam lingkaran sempurna, tapi lebih tepatnya berbentuk elips. Dan matahari tidak berada tepat di tengah-tengah, melainkan di salah satu dari 2 titik fokus. Hukum kedua menyatakan bahwa bagian elips dengan luas yang sama akan membutuhkan waktu yang sama untuk planet dapat bergerak melintas. Intinya sebuah planet tidak selalu mengorbit dengan kecepatan konstan. Dan hukum ketiga menunjukkan bahwa jarak planet dari matahari sebanding dengan periode orbitnya. Dengan rumus sederhana, revolusi ilmiah ini sering dikatakan telah berakhir karena Sir Isaac Newton telah menemukan hukum gravitasi universal. Hal ini menunjukkan bahwa alasan planet-planet mengorbit matahari adalah alasan yang sama mengapa sebuah apel jatuh dari pohon, yaitu gravitasi. Ini adalah kekuatan yang sama baik di bumi maupun di luar angkasa. Bahkan setelah penemuan teleskop, masih dibutuhkan waktu lebih dari 170 tahun untuk planet baru ditemukan. Penemuan ini berasal dari astronom Inggris William Herschel yang sebenarnya mengira telah menemukan sebuah komet dan dia namai dengan Uranus, versi Latin dari dewa Yunani yaitu Our Anus.
Abad ke-20 merupakan masa yang menyenangkan bagi astronom karena kemajuan teknologi yang pesat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet mendapatkan teknologi roket V2-nya Jerman yang digunakan Amerika untuk mengambil foto pertama bumi dari luar angkasa pada tahun 1946. Ketika ketegangan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet meningkat, persaingan yang sangat intens muncul yang kita kenal sebagai Space Race atau perlombaan luar angkasa. Kompetisi untuk mendominasi luar angkasa ini dimulai pada tahun 1957 ketika Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke orbit yang menjadi satelit buatan manusia pertama di luar angkasa. Uni Soviet memecahkan beberapa rekor pertama yang lebih ikonik selama tahun 50-an dan 60-an. Seperti hewan pertama di luar angkasa, manusia pertama di luar angkasa, dan perempuan pertama di luar angkasa. Tapi terlepas dari semua rekor yang dicapai oleh Uni Soviet, pada akhirnya Amerika berhasil memenangkan momen paling ikonik tidak hanya dalam astronomi, tapi juga dalam sejarah ras manusia, yaitu That's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan. Momen pada tahun 1969 ini menjadi akhir dari perlombaan antariksa, bukan karena rekor Amerika yang nggak bisa dilawan sama Uni Soviet, tapi karena ekonomi Soviet mulai menurun pada tahun 1970-an, yang membuat mereka nggak mampu lagi untuk bersaing. Meskipun startnya lebih lambat, jelas bahwa Amerika kini telah mengambil alih secara teknologi. Sejak 1972 dan seterusnya, negara-negara didaya bergeser dari persaingan ke kerjasama, dimulai dengan proyek uji coba Apollo-Soyuz. Sejak perlombaan antariksa, teknologi terus meningkat, memungkinkan kita untuk melihat ke tempat terjauh di tata surya. Dan bahkan di luar tata surya, banyak peristiwa kemajuan penting dalam beberapa dekade terakhir, seperti teleskop Hubble, teleskop James Webb, stasiun luar angkasa, penjelajahan Mars, dan masih banyak lagi. Nah, pada tahun 2006, untuk pertama kalinya, kata planet diberi definisi resmi dengan 3 kriteria dari IAU. Definisi baru ini mengecualikan Pluto yang kemudian disebut sebagai planet kerdil atau dwarf planet. Hal ini dilakukan karena para astronom telah menemukan banyak objek trans-Neptunus yang mirip dengan Pluto, sehingga menimbulkan kesulitan yang sama seperti yang dihadapi para ilmuwan lebih dari 100 tahun sebelumnya. Objek-objek ini beserta Pluto dan beberapa ribu objek lainnya yang ditemukan sejak itu secara kolektif disebut sebagai sabuk Kuiper. Dan yang pasti, tata surya nggak berakhir di sini, karena apapun yang mengorbit matahari bisa dikatakan sebagai bagian dari tata surya. Dan badan gravitasi matahari itu berpotensi mencapai sejauh 2 tahun cahaya dari matahari loh. Awan Oort yang diteorikan awan berbentuk bola yang terdiri dari miliaran awan atau mungkin triliunan objek es kecil dan diyakini sebagai batas tata surya kita. Diperkirakan luasnya mencapai 100.000 unit astronomi. Jaraknya hampir setengah dari jarak bintang terdekat, yaitu Proxima Centauri. Ada banyak hal di tata surya yang masih belum kita jelajahi. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini pun, kita masih belum mengetahui semuanya. Saat ini, kita mengetahui 8 planet di tata surya. Tapi suatu hari nanti, mungkin para astronom akan menemukan planet ke-9, ke-10, ke-11, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar seperti menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi dengan bukti ada penemuan air di planet lain. Hal itu mungkin tidak hanya imajinasi belaka. Seiring dengan terus melakukan perjalanan ke luar angkasa, pengetahuan kita tentang tata surya akan terus bertambah dan berkembang. Dan semoga beberapa tahun kemudian dapat menembus batas-batas baru dan mencapai penemuan sejarah yang baru. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang atau salah, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk video ilmu pengetahuan seru berikutnya.